Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sania Hoirunisa dengan NIM 190102040184 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fikih dalam Islam, fungsi dan pengelolaannya. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahiq. Sementara, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, syarat-syarat zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal dan balik. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Maksudnya, harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Yang ketiga, fungsi zakat. Yang pertama, membersihkan, yaitu membersihkan harta yang dizakati dan diri orang yang berzakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua, mengembangkan atau menumbuhkan, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan harta yang dizakati sehingga tumbuh berkembang. Banyak pengalaman para ekonom dan pengusaha dengan keaktifannya berzakat, usahanya lancar terus sehingga asetnya juga terus bertambah. Yang ketiga, penghantar ibadah Ramadan. Khusus zakat fitrah, fungsinya ialah sebagai penghantar ibadah selama Ramadan. Ibadah selama Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi, dan zakat fitrahlah yang akan menghantarkannya sehingga sampai sasaran. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas antara kaya dan miskin. Pemberian zakat oleh orang kaya kepada kaum miskin merupakan bukti kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi kaum miskin. Sebagai ucapan terima kasihnya, kaum miskin akan mendoakan kesehatan dan kelancaran usaha kaum kaya yang berujung pada relasi sosial yang semakin terikat. Yang kelima, mengurangi kemiskinan. Zakat dapat mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan sebagai akibat dari ketiadaan modal usaha, bukan kemiskinan budaya. Dengan adanya modal tersebut, sang penerima modal melalui zakat akan dapat menggerakkan bisnisnya.
sehingga tahun berikutnya tidak lagi sebagai mustahak atau penerima zakat, tetapi sudah beralih menjadi yang mengeluarkan zakat karena usahanya yang sukses. Yang terakhir, pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Bagian dari pengelolaan zakat adalah muzaki, dan harta yang dizakati adalah mustahik dan amil. Manajemen zakat yang baik adalah harus dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. LAZ atau lembaga amal zakat dapat berdaya guna jika manajemen atau pengelolaannya harus berjalan dengan amanah dan profesional. Ukuran kualitas manajemen organisasi pengelola zakat yaitu dengan 3 kata yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Yang pertama, transparansi. Transparannya pengelolaan zakat, maka bisa diciptakan suatu sistem pengawasan dengan tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi, tetapi juga dengan melibatkan pihak eksternal. Ketidakpercayaan dan rasa curiga masyarakat akan dapat diminimalisasi dengan transparansi. Yang kedua, sikap profesional. Transparansi belumlah cukup, maka haruslah diimbangi dengan pengelolaan profesional. Yang ketiga, amanah. Setiap amil zakat merupakan harus memiliki syarat mutlak sifat yang amanah. Oleh karena itu, tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun hancur. Prinsip-prinsip operasional harus diimplementasi dengan ketiga kunci ini. Muslim yang berhak memperoleh bagian zakat disebabkan termasuk dalam 8 asnaf atau golongan penerima zakat, yaitu pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima rikab, yang keenam gharib, yang ketujuh sabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.